Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Rahmana Rutia. Nah, sebelumnya di sini anak-anak ada yang udah tahu atau belum ya apa sih itu nilai-nilai Pancasila? Nah, sebelum masuk pembahasan sebelumnya, disimak baik-baik ya video slide berikutnya. Nah, sekarang waktunya kita sudah mulai belajar. Nah, untuk pertama itu ada apa sih itu nilai-nilai Pancasila? Nah, sebelumnya nilai-nilai Pancasila ini ada poin-poinnya, yaitu ada definisi Pancasila, sejarah dan perumusan nilai Pancasila, sejarah perumusan nilai Pancasila, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, itu ada 2, kebangkitan nasional, yang kedua penjajahan Jepang. Selanjutnya ada ciri nilai-nilai Pancasila, karakteristik terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, pentingnya pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir ada contoh positif nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu definisi Pancasila apa? Pancasila ini merupakan suatu ideologi dan dasar dari negara Pancasila yang menjadi tumpuan dari semua keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila juga mempresentasikan kepribadian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kata Pancasila ini berawal dari sebuah bahasa Sanskerta dari India, yakni kata panca yang berarti 5, sedangkan kata sila memiliki arti dasar. Nah, selanjutnya itu ada sejarah dan perumusan nilai Pancasila. Yang pertama itu ada perumusan Pancasila pun dipengaruhi oleh kondisi politik internasional pada masa itu, khususnya terkait dengan pengaruh penjajahan Barat di Indonesia. Lalu kemunculanlah ideologi komunisme dan kapitalisme di Eropa, juga memberikan pengaruh pada perumusan Pancasila. Yang kedua yaitu ada sejarah perumusan Pancasila dimulai pada awal tahun 1945 ketika Indonesia mulai mengalami gejolak politik akibat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Indonesia pun sudah merdeka secara de facto, tetapi belum merdeka secara de jure dari penjajahan Belanda. Yang ketiga yaitu ada sebagai upaya menyongsong kemerdekaan. Nah, terbentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI. Nah, pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, BPUPKI ini bertugas untuk menyusun dasar negara dan konstitusi untuk Indonesia merdeka. Lalu yang terakhir yang keempat yaitu ada BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun naskah dasar negara Indonesia. Panitia 9 ini dipimpin oleh Supomo dan terdiri dari 9 anggota yang mewakili berbagai kelompok dari latar belakang itu. Selanjutnya itu ada materi sejarah perumusan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama ini pada Pancasila terdiri nilai-nilai yang perlu diterapkan sebelum Pancasila dibuat atau pada masa sejarah awal. Sehingga Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia yang dirancang pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 sebagai dasar negara yang mempunyai peran penting dengan sila-sila yang ada di dalamnya. Yang kedua, setiap sila-sila pada Pancasila pun menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada fungsi lain dari Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tapi juga sebagai ideologi negara, hingga menjadi sumber dari segala hukum yang berlaku. Yang kedua, setiap sila dari Pancasila menjadi dasar pembentukan semua hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu bahkan Pancasila pun menjadi cita-cita serta tujuan dari bangsa Indonesia untuk memiliki negara yang berketuhanan, bersatu, dan penuh keadilan. Yang keempat yaitu bahwa pengamalan Pancasila sebenarnya sudah dilakukan sangat cukup lama, bahkan sebelum Pancasila ini terbentuk. Jadi untuk dapat mencapai tujuannya, setiap butir sila pada Pancasila pun harus diterapkan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Menurut Syarbaini tahun 2010 mengungkapkan persatuan dalam berbagai macam motif beragam yang menjadi satu kesatuan harmonis. Indonesia terdiri dari beragam budaya, namun hal tersebut tidak menjadi hal yang memecahkan bangsa, melainkan menjadi hal yang sangat mendukung persatuan dan kesatuan, serta rasa nasionalisme rakyat. Sejak awal masa penjajahan, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meraih kemerdekaan secara kedaerahan, namun perjuangan itu masih belum membuahkan hasil. Ketika Indonesia melakukan usaha secara nasional, maka terdapat hasil walaupun secara tidak instan. Selanjutnya itu ada perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional menurut gagasan Budi Utomo perihal nasionalisme Jawa jelas bersifat Jawa sentrisme, primordial, dan bercorak partikularistik. Namun sejalan dengan proses dinamika dan tukar gagasan di sepanjang dasawarsa tahun 20-an di abad ke-20,
Selanjutnya Budi Utomo akhirnya tiba pada penemuan nasionalisme Indonesia yang lebih konsensual, rasional, dan universal. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2019, Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ketiga. Dalam momen peringatan itu, Presiden Joko Widodo berpesan 111 tahun yang lalu, para pemuda bangsa ini menolak terus-menerus terlelap dalam keterbelakangan. Mereka bangkit, memperkuat diri, mereka diberikan Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan lain-lain. Khusus tertuju pada kaum muda, Presiden Joko Widodo pun menambahkan untuk kebangkitan ini diperingati kini dengan tekad baru membentuk Indonesia yang maju, yang mahir dalam mengelola perbedaan, damai dan tanpa kekerasan. Selanjutnya itu ada perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, yaitu dari penjajahan Jepang sejak 8 Maret 1942. Tanpa melalui banyak perlawanan dengan Hindia Belanda, Jepang berhasil menduduki Indonesia. Bangsa Indonesia pun bahkan menyambut kedatangan Jepang dengan berbesar hati, dengan pandangan bangsa Indonesia akan terbebas dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Hal ini membuktikan dengan adanya semboyan Gerakan 3A, sejumlah organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Isi Gerakan 3 ini yakni gerakan propaganda yang terjadi pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama itu ada Nippon Jepang Cahaya Asia, yang kedua itu Nippon Jepang Pelindung Asia, yang ketiga itu Nippon Jepang Pemimpin Asia. Nah, selanjutnya itu Jepang menggunakan 3 semboyan dengan tujuan untuk mendekati tokoh-tokoh nasional Indonesia. Pada saat itu Jepang gencar melakukan propaganda Perang Pasifik sebagai Perang Asia Timur Raya dan menginginkan pemuda Indonesia untuk membantunya secara sukarela. Yang terakhir itu kenyataannya Jepang seperti negara imperialis lain yang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Selanjutnya itu ada ciri nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang bertuhan mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Semenjak zaman prasejarah, bangsa Indonesia ini telah mengenal yang bersifat lebih kuasa daripada manusia. Secara umumnya mulai dari kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, hingga datangnya Kristen dan Islam pada abad 7 sampai 13. Hingga saat ini agama di Indonesia berkembang beberapa agama yang diakui secara hukum, yaitu Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen Katolik. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berarti sikap atau perasaan menghargai adanya keberadaan orang lain. Adil berarti menjalankan suatu hukum atau peraturan biasa, juga hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Sebagai rakyat Indonesia yang menjadikannya Pancasila sebagai falsafah bangsa, maka harus menciptakan rasa kesadaran untuk senantiasa bersikap adil baik dalam berbangsa ataupun bernegara. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Negara Indonesia ini dimana negara kesatuan yang seluruh wilayah Indonesia berada dalam satu pemerintahan pusat, walaupun masing-masing daerah memiliki hak otonomi atau hak untuk menjalankan pemerintahannya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat Indonesia menyampaikan inspirasinya diwakilkan oleh DPR atau MPR, menyampaikan inspirasi rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menjamin hak sosial rakyatnya, yakni hak-hak hidup berserikat. Selanjutnya ada karakteristik terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan ideologi. Adapun karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu mencakup sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana berisi pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang beriman, kita perlu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan jalan menjalankan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini berisi rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukannya manusia yang sederajat dan sama, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Selanjutnya ada karakteristik sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana sila ketiga ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia sebagai suatu persatuan yang akan mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, serta mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mudah terpecah-pecah belah oleh sebab apapun. Lalu ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, di mana sila keempat ini berisi sendi utama pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan kekeluargaan. Lalu sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila kelima ini berisi salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya ada pentingnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan, di mana kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Untuk itu, sudah seharusnya Pancasila dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Pengamalan nilai-nilai Pancasila itu dapat ditunjukkan dengan menghargai dan mempertahankan Pancasila. Selanjutnya itu ada contoh positif nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama, di mana sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Contoh sikap yang mencerminkan sila ini yang pertama, percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianutnya masing-masing. Kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Sila kedua, Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua ini: 1. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Kedua, menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Lalu untuk sila yang ketiga, Pancasila ini persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini berhubungan dengan perilaku sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga ini: pertama, cinta pada tanah air dan bangsa. Kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang pertama itu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Selanjutnya ada sila kelima, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku dalam bersikap adil pada semua orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima ini: pertama, itu berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Kedua, menghargai hasil karya orang lain. Ketiga, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Terakhir, keempat, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Selanjutnya, di sini saya membuat media pembelajaran, yaitu media monopoli learning, di mana efektivitas permainan monopoli ini bisa dilakukan dengan media digital maupun media secara fisik ataupun konkret. Nah, sebagai media pembelajaran yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, guru bisa menggunakan dengan mengunduh aplikasi CorelDRAW ataupun menggunakan karton ataupun bahan lainnya untuk mendesain tampilan monopoli dalam penempatannya seperti apa. Lalu yang kedua, membuka media atau untuk yang monopoli learning membuka media di komputer. Lalu untuk yang menggunakan kertas ataupun menggunakan karton, nah itu untuk membuka karton dan menyusun penempatan dari monopolinya. Lalu selanjutnya, dalam tampilan media pun terdapat kotak bersimbol tanda ataupun dadu, di mana kotak ini jika pemain berhenti di kotak tersebut, pengarah dari media ini akan memberikan soal kepada tim pemain. Nah, nanti setiap soal akan dijawab dengan benar, yaitu mendapat poin 10. Dan soal tersebut sudah ada di dalam monopolinya dan poin pun akan dinilai oleh guru. Nah, tampilan kotaknya seperti ini yang ada di gambar. Lalu selanjutnya yaitu ada efektivitas dalam media monopoli learning ini dapat untuk memahami materi. Nah, di mana dadu ini berhenti untuk pembelajaran yang disukai oleh siswa ini. Semisal kalau dadu ini berhenti di sila pertama 1, siswa menjelaskan apa itu makna dari sila pertama 1, contoh sila pertama 1, dan sila seterusnya. Nah, di dalam media pembelajaran ini membuat siswa menyukai pembelajarannya dan untuk cocok sangat diterapkan di dalam kalangan pelajar. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.